Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, yang kami hormati Pembina Koperasi HBA, Direktur RSUD Kendari atau yang mewakili, Pengawas Koperasi HBA, Ketua Koperasi HBA beserta pengurus, dan seluruh anggota HBA dan tamu undangan yang berbahagia. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Foto bersama. 5. Sidang RAT. 6. Pembagian door prize. Dan terakhir penutup. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, laporan Ketua Koperasi HBA kepada Bapak Arifudin S. Kepners kami persilakan. Mohon maaf, sebelum memulai laporan, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Koperasi HBA kepada Bapak Arifudin S. Kepners kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Ibu Tiko Bastiwati SENM dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
UKM Kota Pekalongan, kemudian pada Ibu Dwi Sari yang berkenan hadir untuk menghadiri acara RAT yang pertama dari Koperasi HBA Hospitalia Bendan Amanah Rumah Sakit Bendan Kota Pekalongan. Kemudian yang saya hormati Bapak Arif Kurniawan selaku pembina koperasi yang menemani kami dari awal. Arif Kurniawan dari merintis sampai alhamdulillah sudah berjalan di tahun pertama ini. Kemudian pada pengawas Mas Agus Susanto yang hadir pada bagian ini, kemudian anggota peserta rapat yang hadir di aula ini serta hadirin yang ada di daring. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Serta yang saya banggakan kepada pengurus koperasi HBA yang telah bekerjasama, telah berjuang sampai tahun ini sehingga acara RAT ini bisa berjalan. Yang pertama selalu kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara RAT yang pertama dari Koperasi HBA. Kemudian salam kita salam selalu ucapkan pada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita selalu senantiasa menanti sahabatnya. Untuk yang kali ini saya sebagai Ketua Koperasi HBA akan menyampaikan laporannya. Belum tampil. Oke. Untuk yang pertama tadi sudah dibuka dengan pantun. Ya, mungkin saya bisa membahas ngepek apa ya. Yang pertama ini pantunnya ada dua ini. Jalan pagi ke Kota Batik. Mampir sebentar beli kain lurik. Artinya RAT Koperasi HBA kita tingkatkan untuk anggota yang makin baik. Mungkin belum nyambung. Yang kedua, yang kedua ini untuk penyenangan. Bunga melati harumnya semerbak. Tumbuh subur di taman rumah. Mari rapat dengan hati terbuka demi koperasi maju dan berkah. Mungkin cukup dua saja karena sudah pas. Nanti kalau yang ketiga jadi tidak pas malah lucu. Mungkin sebagai yang pertama kita kembali ke belakang. Di awal berdirinya koperasi adalah keinginan dari anggota bahwa di rumah sakit ini sudah berdiri sejak 2009 dan sudah beberapa kali kita merintis koperasi, akan tetapi belum berjalan karena tadi top down ya, dari atas keluarkan SK, kemudian sampai pada akhirnya SK-nya bubar sendiri. Sudah dua kali dibentuk kepengurusan, akan tetapi tidak sampai terrealisasi. Lalu untuk tahun ini, tahun 2025, ya idenya dari pengurus yang terbentuk awalnya, kemudian menyampaikan kepada saya untuk coba dirintis koperasi Informasi Bendan. Tidak hanya ada daftar nama, daftar pengurus, tapi ada realisasi dari kegiatan. Alhamdulillah di Februari 2025 kita rintis dan sudah keluar atau berbadan hukum. Alhamdulillah di 2025 berdiri rumah sakit Koperasi HBA Hospitalia Bendan Amanah. Kemudian mulai operasional di bulan Juli katanya, mulai ada kegiatan yang nampak karena di awal-awal hanya mungkin underground saja di bawah yang tidak nampak. Ini di bulan Juli kita sudah
bisa ada kegiatan-kegiatan jual beli, ya, yang mana tujuan awalnya adalah untuk anggota dan untuk kesejahteraan anggota. Ya. Jadi prinsip itu. Kemudian yang prinsip yang kedua, kita koperasi ini bersyariah, berjalan secara syariah. Walaupun di penamaan tidak menyebutkan kata syariah, tapi insya Allah di prinsip-prinsip kegiatan kita mengutamakan syariah. Makanya ada jual beli. Kita tidak pinjam uang, ya, tapi kita bisa jual beli dengan barang dengan nanti sistemnya tempo, ya, atau diangsur. Dan dengan kerelaan dari anggota untuk memberikan suatu keuntungan yang bisa didapatkan oleh koperasi. Dan prinsipnya kedua, walaupun kita kerjasama dengan Bank Jateng, bank yang secara bank konvensional, tapi di dalam perhitungan di bunga Bank Jateng juga kita tidak dimasukkan dalam kekayaan atau pendapatan koperasi. Kita pisahkan sebagai dana CSR atau dana non halal. Jadi berkat pembina kita jadi agak baru sedikit memahami terkait dengan koperasi. Kemudian pada akhirnya yang pada pagi hari ini kita rencana RAT juga sudah kita perjuangkan dari awal sampai di lembur malam-malam sampai jam 11 malam, pokoknya menyusun, karena dari awal kita belum mengumpulkan data-data yang dari nota-nota dan catatan-catatan yang tersebar, kita kumpulkan, kita susun dalam bentuk susunan neraca. Dan alhamdulillah sampai dengan bulan Desember 2025 ini kita ada mau keuntungan atau pendapatan, ada saldo atau pendapatan yang bisa dikatakan adalah suatu keuntungan SA atau dikatakan SHU, ya, SHU kotor atau SHU bruto, ya. Yang harapan dari anggota mungkin SHU ini bisa dibagi, tapi nanti monggo setelah di rapat pleno nanti bisa kita putuskan SHU ini mau dibagi atau mau tetap dimasukkan dalam modal koperasi. Kalau dibagi boleh disebutkan angkanya. Ada angka di 18.970.000 sekian. Ini dari pendapatan atau SHU di tahun 2025. Nanti itu kotor, ya, nanti dibagi dengan acara RAT ini, kemudian ada pajak nanti yang harus kita tanggung dan lain-lain yang akan mengurangi dari RAT tersebut. Mungkin itu untuk awalan dari pembukaan dari sebagai ketua Koperasi HBA. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk acara HBA ini mungkin tidak bisa, ada banyak kekurangan, ya. Yang pertama mungkin waktunya juga tidak on time, mohon maaf itu terlambat. Kita juga menunggu teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebut, oh ya, mohon maaf, ini ada masukan lagi tambahan. Ya, yang awal kepesertaan atau pengurus diinisiasi oleh 12 anggota, kemudian sampai dengan tahun 2025 ini ada 311 anggota dari 650 karyawan Rumah Sekedar, ya, mendekati angka 50% sudah menjadi anggota koperasi, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa meningkat lebih banyak. Ya, kemudian usaha-usaha tadi sudah saya sampaikan, adanya jual beli, ya, ada beberapa anggota yang sudah kita salurkan, kita belikan. Ini ada fotonya motor, ini ya, motor ADV, ya. Walaupun mungkin tidak pembiayaan full 100%. Kemudian ada HP, ada laptop, komputer, serta TV, kulkas dan lain-lainnya, Bu, yang
jelas kita mengakomodir dari kebutuhan seluruh anggota dan kita sebagai koperasi memfasilitasi, kemudian sifatnya anggota membeli ke koperasi dengan pembayaran angsuran. Kemudian yang produk selanjutnya itu ada simpanan-simpanan ya. Yang pertama ada sukarela, si suka ya, simpanan sukarela di mana tidak ada besaran yang ditentukan dari sukarela anggota untuk menitipkan uangnya di koperasi. Kemudian ada simpanan fitri ya, si fitri ya, ini sebagai simpanan anggota untuk menyambut lebaran ya, alhamdulillah kemarin sudah berjalan ya, sudah dibagikan juga. Kemudian yang berikutnya adalah simpanan kurban ya, ini simpanan kurban juga kita dari masukan kebutuhan dari anggota yang mana saat hari raya Idul Kurban anggota membutuhkan dana untuk pembelian kurban juga kita fasilitasi, dan insya Allah bulan Mei akhir ya, atau minggu ketiga simpanan kurban yang berjalan ini akan kita bagikan. Selanjutnya ya, kita singkat saja. Ini tadi yang sudah yang terakhir ini di satu akhir bahwa ya, bahwa SHU ada di angka 18.979. Kalau untuk total uang atau total kas simpanan yang ada jumlah 308.245 juta ya. Yang mana uang itu tidak ada di rekening semua, tapi tersebar, ada yang dalam bentuk cash, ada dalam bentuk barang, dan ada dalam bentuk dijual beli yang mungkin masih tekonya belum selesai. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Koperasi HBA yang telah menyampaikan laporan paparannya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Bidang Koperasi dan UMKM sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Tipu Prasetyowati SEMF, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Koperasi HBA, yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Pembina Pengurus Koperasi HBA, Bapak Pengawas, dan para anggota semuanya yang berbahagia. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di sini dengan siap, lancar, tidak kurang satu apapun juga. Salam dan sholawat tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sampainya sangat kita nanti-nantikan di yaumul akhir nanti. Amin. Permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala Dinas dikarenakan pada jam ini sebenarnya beliau mau rawuh. Tadi juga yang mendampingi itu saya ditelepon tadi setelah sampai sini. Saya ditelepon bahwa beliau masih ada tugas penertiban pedagang di lapangan sortiment. Jadi beliau menugaskan kepada kami untuk membuka dan menghadiri RAT ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menitipkan salam dan juga doa agar RAT bisa berjalan dengan lancar
dan menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi anggotanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, RAT merupakan ajang rapat tertinggi dari anggota. Di sini anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang, usulan, saran bagi semua kemajuan koperasi. Jadi tadi panjenengan kami harap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan itu semua unek-unek yang ada di panjenengan. Kalau dulu bisa unek-uneknya hanya di luar, hanya disampaikan untuk satu orang pengurus saja, bisa disampaikan kepada Mbak Sima, tok tidak sama lainnya. Nah, di sini nanti ada pengurus, pembina, pengurus dan pengawas. Panjenengan bisa menyampaikan semua unek-unek asal masih dalam koridor yang aman ya. Jadi orang unek-unek tapi di luar konteks dari koperasi. Dan untuk RAT koperasi HBA ini ada dalam urutan ke 63 dari koperasi aktif yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 154. Aplaus bagi pengurus. 63 ya, berarti sudah separuh. Ya, alhamdulillah. Karena RAT tepat waktu ada yang diselenggarakan 6 bulan, maksimal 6 bulan setelah tutup buku. Jadi maksimal nanti bulan Juni. Ini masih dalam koridor. Nah, tentang waktu ya masih tepat waktu. Untuk yang Bapak Ibu yang terhormat, untuk RAT ini memang perdana, tapi kami melihat sudah ada usaha-usaha yang sangat bagus, apalagi dengan potensi anggota yang sedemikian besar, 311 ya. Wah, itu besar sekali. Bisa dibayangkan berapa siswa yang dapat sebulan itu 312 kali berapa Mbak? 25.000 dong dia ya. Tidak kayak gitu saya. Nah, kenapa RAT harus tetap dilaksanakan walaupun misal dalam rentang waktu 1 tahun ini belum ada usaha, misal, tapi di sini alhamdulillah usahanya sudah banyak. Walaupun belum ada usaha tetap harus dilaksanakan RAT, karena RAT itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Anggota menyimpan duit ke sebulan sepisan, simpoknya sudah berapa simpoknya Bapak? 100.000 simpok dan simba itu sudah dihimpun dari anggota selama 1 tahun. Dan orang kamar tanggung jawabannya terus anggotanya bertanya-tanya kan, duitnya gopo, duitnya tinggi. Nah, tapi dari sini saya tadi melihat sudah banyak produk ya Pak, sudah banyak produk si Fitri, sukarela, si korban dan sebagainya, sudah alhamdulillah. Tapi pesan saya, tolong simpanan yang dihimpun dari anggota selain simpa dan simpok, berarti ada simpanan si Fitri, simpanan korban, itu apabila kan ini ada usaha lain ya Pak, misal jual beli, pembiayaan kepada anggota ya, secara tempo, secara kredit, itu harus diperhitungkan dengan cermat, karena nanti taruhlah si Fitri sudah mulai dibuka bulan April, si Fitri yang kita depan. Maret, Masya Allah, harus juga buka. Nanti ditutup bulan Januari. Wow, 12 bulan. 12 bulan si Fitri. Dalam rentang waktu 12 bulan itu, duitnya kan akui. Nah, duitnya kan. Saya ngomong sama-sama ya Pak. Asal sampai bahasa Inggris ya. Benar
reso. Banyak itu duit di meja. Pasti yang namanya manusia ya, roh duit kita positif thinking aja. Mengurus melihat duit, wah ini bisa dimanfaatkan bisa untuk pembelian apa nanti digulirkan lagi, kan seperti itu. Karena kan intinya untuk kesejahteraan anggota dimanfaatkan lagi di dolmen anggota. Tapi tidak dihitung temponya itu lebih dari 12 bulan, ditempo 15 bulan, 16 bulan, 2 tahun. Lakui pada setahun itu uang harus kembali. Gitu. Si Fitri duitnya diinput dari anggota mulai bulan Maret, nanti bulan Februari harus dikembalikan. Wih, caranya wes orang yang berat besok. Nah itu pada saat membuat melaksanakan pembiayaan dan sebagainya harus dipikirkan, tidak boleh pembiayaan lebih dari 12 bulan. 10 bulan aja sudah maksimal. Karena uangnya harus kembali, gitu. Uang yang dipinjamkan pada anggota dalam bentuk barang pembiayaan itu harus kembali, bulan Februari itu kembali. Nanti yang taruhan diinput 1 tahun itu uangnya ada 10 juta wis digawe tapi baru Chanel. Itu nanti Oke, orang gelem perlu ada gelem 10 juta ya 1 juta. 100 juta. Minggu bulan Februari itu donor duit 100 juta. Betul enggak? Nah, logikanya itu harus itu. Orang bisa iki lah kan wis ditukokke kulkas wis disilekan. Tukokke kontak disilekan. Tidak ada kata-kata itu. Harus itu bagi pada anggota karena yang menyimpan juga anggota nggih. Nah, itu harus menjadi perhatian dari para pengurus. Pesan saya seperti itu. Karena biasanya sok lali. Pikirnya orang duit bisa disilekan dengan anggota dalam bentuk pembiayaan. Lah lawan, lah itu duitnya itu bulan Februari itu kumpul sih. Ternyata setelah pembiayaan dilakukan pembiayaan baru terkumpul 75 juta, kurang 100 juta deh. Wah, bingung gue, 100 juta itu biaya. Lah soalnya, ini diutang deh. Utangku itu kalau rentangnya ya urunan tuh deh, orang caranya dia terserah lah, karena urunan utang terserah. Anggota wakil apa? Anggota tidak mau tahu. Aku simpen umur setahun. Nyimpen kan diri-diri nggih. Iki ono duit ya, tak simpen bodo. Masuk kabeh bodo. Rasane bodo. Masyaallah. Pokoke bodo lah. Iya, rasane bodo. Kayak rasane itu kuat bodonya. Itu. Makanya itu juga jadi perhatian. Kalaupun cuma 6 bulan itu juga harus dicoba. Jangan 6 bulannya itu nanti Februari, berarti Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September. Jenengan ambil hutangnya September. Ya baliknya Februari. Lah pada Februari itu kudu dibagi. Berarti bulan September dan jenengan ambil pembiayaan tidak bisa 6 bulan. 3 bulan. 3 bulan maksimal. Orang itu harus sudah kepegang pengurus bulan Januari kudu wis ana duit. Orang tidak ada tahun pertama lagi. Itu makanya itu sering seperti itu. Kalau pengurus tidak cermat untuk memanage suatu, itu sering kesalahannya di situ. Gampang 6 bulan ternyata kalah. 6 bulan di Februari apa? Jebul pembiayaan bulan November, pembiayaan mana yang bulan lah itu juga akan kecolongan di situ. Itu pesan dari kami. Karena sekarang yang ada sekarang pun yang banyak itu BMT, KSP, banyak yang gagal bayar. Itu sebenarnya seperti itu cash flow-nya. Bukan karena ya kalau memang ada yang dipakai pengurus dan sebagainya, saya tidak tahu ya orang seperti itu. Tapi kebanyakan cash flow-nya seperti itu.
entuk duit simpenan sing kudune tahun ngarep dibalikke, tapi diutangke maneh dengan jangka 2 tahun. Kurangi setahun nembok sapa kuwi? Kuwi nek 10.000 20.000. Lah mau Pak tak terus 10 juta kira-kira. Nah, itu 100 juta. Nah, itu tambah 100 juta minimal. Pakai tok Pak. Masya Allah, urusan itu. Iya, makanya. Makanya ini kan kami melihat ini bukan kemarin dari kirim-kirim ya. Tidak apa-apa. Ya. Malah ini bagusnya pembiayaan tidak dari simpanan selain simpan bagus itu. Jadi pembiayaannya diambil dari simpan dan simpok. Itu aman lagi. Jadi pengurus merasa mikir ya, tahun ngarep bulan Februari jadi bagi tidak masalah. Itu bagus. Kan semua yang sebaiknya kan ini perdana kita. Semua yang bagus diawali, yang baik-baik itu diawali dulu kan nanti hasilnya insya Allah bagus. Iya, siap kepercayaan dari anggota. Ya. Apalagi tadi masih ngomong apa? Pesan tadi masih nanti disampaikan. Aku ini lali. Ya itu terus terkait itu Mbak. Ya. NIK, nomor NIK itu sebenarnya sudah ada, tapi belum bisa di-download dikarenakan syaratnya harus 2 kali RAT. Ini masih 1 kali, ya. Nanti juga akan kami dampingi Pak, misal terkait self-declare juga belum, ya. Dan minta tolong sekali fungsi awal administrasi dipenuhi. Sing angel iki buku anggota. Buku anggota. Kenapa angel? Karena di situ manual dan harus ada tanda-tanda cap jempol. Cap jempol kiri dari anggotanya. Harus itu wajib. Tidak bisa. Ini tidak bisa online. Ya misal digawe lembaran ketik kan tidak apa-apa, tapi tetap harus cap jempol kiri dari anggota. Itu. Jempol kiri ingat. Ya. Jempol. Kami nggak punya jempol kiri. Pak ya kalau pertanyaannya ada sih tahu. Aku jawabnya ada seperti ini. Jempol tangan kiri itu biasanya rodok los dari para koperasi. Baru tahu kayaknya. Ya, baru tahu. Ini ada. Padahal ini syarat dalamnya dari dulu sekali sebelum saya masuk jadi. Ya itu buka anggota. Terus nanti untuk laporan dari koperasi disampaikan tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ke Indahko. Kenapa kami harus menerima? Karena akan menjadikan dari bahan pengawasan. Jadi, menaiki koperasi yang sudah dinas mengerti koperasi ini, ya jelas mengerti. Mana tidak ingat itu tidak bermasalah biasanya. Laporan yang disampaikan ke dinas itu laporan duplikasi biasanya. Jangan nakal. Ya, yang sudah diedit APAPB itu dinas. Tapi saat uang melebihi jual, ternyata ada juga laporan. Yang dilaporkan ke dinas, ini beda. Ya Pak, ini ya Pak, ya Pak. Dulu pun saya ngomong kayak saya ngomong. Cuman itu kalau bisa kan kalau dulu kan itu biasanya. Ya, tolonglah. Kita tidak mau
Maksudnya kita tidak murek-murek banget yang ada di situ. Tapi kan kelihatan dari laporan itu koperasi sehat dan tidak sehat. Bukan orang sehat parah mau didandani kan itu sih Pak ya. Kayak rumah sakit itu fungsinya begitu masuk orang tidak sehat kan pengennya orang kronis sih. Saya mau kuning oleh dinas stadium kan stadium 4. Priya wes saya esok kata membagi simpanan duit dari kan seorang uno. Nabi ngomong bagi dinas, kalau ini Pak, esok bodoh membagi simpanan duit dari apa? Tidak sampai ya. Tapi soal masalah membagi protein dinas, anggotanya nasabah protein dinas, ini kosong isi demo dari para anggota koperasi yang simpanannya tidak cair. Karena bisa bayar wes. Isinya mau emosi kabeh, kosong emosi. Saya ngomong malah jarane, lah itu kan sakit lah yang ditunda-tunda. Nah sampai yang aku nih menengahi. Ya sampean sama operasinya, proposalnya ditunda-tunda dan apa? Ibu dong, orang ngerti orang sakit. Gue juga ngomong. Saya tadi ngendak emosi kan jadi nomor 11 meter. Sampean nomor orang sampean waktu nol. Nah seperti itu. Saat mediasi orang sing buang meja, orang sing buang mie. Gue fasilitas negara juga buang ini. Nah begitu sampai begitunya saat emosi. Apa jangan bisa merasakan misalnya jenengan orang balik atau apa ya berdua ya seperti itu. Kemarin pas puasa ada berapa kita melaksanakan mediasi 3 koperasi tidak salah. Ini besok saya Senin juga mediasi lagi yang lanjutan dari saiki mediasinya antara pengurus atau manajer koperasi tukaran dewe anggaran deh dan yang sesuai kok jadi mediator lah. Jadi saat koperasi itu sudah menjelang sakit menglorong itu juga kan bisa diperawat. Jadi kok menggaleki kurang setengah tahun menggaleki duit kok apa ya? Lah konsultasi mbak dinas dia caranya seorang waktu setengah tahun kan mosok orang waktu besok produk dibagi minggu ngarep dan ngomong dinas masya Allah emang dinasnya mereka. Nah gitu ya. Jadi ini pesan saya buat para pengurus seperti itu ya, ini bagus. Jadi pembiayaan diberikan dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota, bukan dari simpanan lain-lain ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena ini potensi 312 itu potensi banget. Simpanan wajib petik atau gaji soalnya. Pokoknya kan besok potong gajinya benar. Potong gaji, tapi masih masuk. Tidak mungkin ya. Berapa kali itu sesuatu bayar simpanan wajib pulang. Tidak mungkin. Telepon. Itu yang itu ya, Cima tadi pesan-pesan saya buku anggota, terus laporan yang 3 bulan sekali. Terus ini nanti sertifikat ya, nanti biar ada pendampingan dari dinas. Karena hasil RAT harus diinput oleh secara mandiri, ya, secara mandiri DS online data system. Ya, gitu saja. Soalnya aku sudah ngomong kurang, maka mesti dari itu. Ya, matur nuwun. Pada akhirnya kami menyampaikan selamat ber-RAT. Semoga hasil RAT ini akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya. Nah, tadi disuruh ya, Mbak. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Koperasi HBA. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
rapat anggota tahunan Koperasi HBA tutup buku 2025 kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan, kemarahan, nasihat yang telah diberikan sekaligus sudah membuka acara. Semoga untuk selanjutnya Koperasi HBA ini sesuai dengan harapan dan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Sebelum memasuki acara inti yaitu sidang RAT, mohon izin berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mas Sulaiman, foto bersama Ibu. Ya, di depan sini. Yang pertama dengan pengurus, yang kedua dengan teman-teman GUG. Ke sini dulu. Kayak gini dulu. Kayak gini dulu. Silakan untuk pengurus sekaligus teman-teman biar kenal pengurusnya. Mas Sulaiman boleh kita difotokan Ferdi? Kiki Fik foto. Mbak Novi pengurus Kiki, Mas Sule. Kita berdua. Jadi Mbak Novi nak melu. Aku Susi ya kelas Susi. Satu, dua, tiga. Api. Gimana? Ganti gaya? Satu, dua, tiga. Ganti lagi. Mulai dari nol. Satu, dua, tiga. Oke, sampun. Ya. Mohon berkenan untuk berfoto bersama teman-teman. Nah, ini. Ya. Teman-teman mohon berkenan untuk berdiri. Baik, terima kasih, demikianlah acara pembukaan sidang RAT. Terima kasih kepada Ibu Tiku yang sudah berkenan hadir. Terima kasih untuk teman-teman semua. Boleh aplaus untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya sidang RAT.